Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar negara yang terkenal dengan produksi opium terbesar di dunia, yaitu Afghanistan. Apa yang pertama kali terlintas dalam benakmu ketika berbicara tentang negara Afghanistan? Pasti sebagian besar dari kamu akan menjawab negara yang penuh dengan konflik dan perang. Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Memiliki penduduk sekitar 31 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan di timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara, dan Tiongkok jauh di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.230 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-41 di dunia. Sebagian besar wilayah negara ini kering, dan pasokan air bersih pun juga terbatas. Afghanistan memiliki iklim tanah dengan musim panas yang panas sekali, dan musim salju yang dingin. Negara ini sering menjadi pusat gempa bumi. Afghanistan kini menjadi isu utama dunia, terutama sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan menarik tentaranya dan akhirnya pasukan Taliban pun menguasai negara ini. Situasi mencekam ini membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani terpaksa meninggalkan Kabul dan mengungsi di negara tetangga terdekat. Dan saat ini, bandara menjadi salah satu lokasi teraman di Kabul, karena di sana banyak tentara NATO yang berjaga untuk melindungi rakyat sipil dan staf diplomatik negara lainnya. Lebih dari 10.000 orang dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut melalui program evakuasi multinasional yang sebagian besar dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Sebenarnya, siapakah kelompok Taliban ini dan apa tujuannya? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah ulasan tentang kelompok Taliban dan fakta menarik lainnya dari Afghanistan yang perlu kamu ketahui. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Let's go! Siapakah kelompok Taliban? Menilik sejarahnya, mayoritas dari anggota kelompok Taliban ini berasal dari etnis Pashtun. Kata Taliban sendiri diambil dari kata Pashtun yang artinya pelajar. Nama tersebut awalnya digunakan untuk sebuah gerakan yang berkembang di Pakistan bagian utara dan berbatasan langsung dengan Afghanistan. Lansir dari Council on Foreign Relations, pada tahun 1992 hingga 1996, Taliban melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Afghanistan pada saat itu. Presiden yang menjabat saat itu, Burhanuddin Rabbani, dicap sebagai anti-etnis Pashtun dan kerap melakukan korupsi. Maka dari itu, untuk menggulingkan Burhanuddin, terjadinya pemberontakan pertama yang tercatat dalam sejarah Taliban. Dalam rentang tahun 1996 hingga 2001, Taliban berhasil mengatasi berbagai masalah sosial di Afghanistan, seperti mengatasi masalah korupsi, membatasi pelanggaran-pelanggaran hukum, membangun jalan, hingga mempermudah proses perdagangan. Namun, dukungan masyarakat menurun drastis saat Taliban mulai menerapkan hukum syariat Islam secara ekstrim. Misalnya dengan mulai melarang menonton televisi, bioskop, teater, serta tidak menyetujui perempuan untuk pergi ke sekolah. Mereka memiliki misi untuk mendamaikan dan menyatukan Afghanistan di bawah payung hukum syariat Islam versi mereka sendiri yang dinilai sangat ketat. Amerika Serikat dan Afghanistan memiliki sejarah yang panjang. Hubungan kedua negara ini memanas saat peristiwa 9/11 di tahun 2001. Amerika Serikat yakin bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Saat itu, Osama berada di Afghanistan dan dilindungi oleh kelompok Taliban. Invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan pun terjadi saat Taliban tak ingin menyerahkan Osama. Sejak saat itu,
Amerika Serikat kerap mengirim pasukannya untuk melumpuhkan Taliban. Dalam 2 bulan, Amerika Serikat dan para mitra serta kelompok bersenjata sekutunya di Afghanistan menggempur Taliban sehingga rezim tersebut jatuh dan para pengikutnya kabur ke Pakistan. Sampai akhirnya, pada 2021, Amerika Serikat akhirnya memanggil mundur semua pasukannya di Afghanistan yang berdampak pada masuknya kelompok Taliban ke daerah Kabul, mengambil alih kekuasaan pemerintah saat ini. Negara yang kaya akan sumber daya alam. Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Namun, negara ini menyimpan sumber daya tambang yang melimpah ruah. Perkirakan, ada sekitar hampir 60 juta ton sumber daya tembaga, 2,2 miliar ton biji besi, 2.700 kg sumber daya emas, 1,6 miliar barel minyak mentah, 16 triliun kaki kubik gas alam, dan 500 juta barel cairan gas alam lainnya. Namun, yang paling utama adalah Afghanistan memiliki cadangan litium terbesar di dunia. Taliban kini telah mendapatkan kembali kendali dan kekayaan sumber daya alam negara ini yang dikabarkan mencapai setidaknya 3 triliun US dollar atau setara dengan 43.500 triliun rupiah. Wow, besar sekali ya. Negara terbesar penghasil opium terbesar di dunia. Afghanistan merupakan produsen terbesar opium di dunia. Menurut kantor PBB Urusan Obat Terlarang dan Kejahatan atau UNODC, opium adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Setelah disuling, getah ini menjadi bahan baku berbagai narkoba. Salah satu yang populer adalah heroin. Panen opium di negara tersebut menyumbang lebih dari 80% pasokan dunia. Pertanian opium merupakan sumber utama pekerjaan di Afghanistan. Dan pada tahun 2019, panen opium ini menyediakan hampir 120.000 pekerjaan bagi penduduk setempat. Total area budidaya opium di Afghanistan sekitar 224.000 hektare pada tahun 2020, yang merupakan peningkatan 37% jika dibandingkan dengan 2019. Bisa dikatakan, hampir seluruh provinsi-provinsi utama di Afghanistan memiliki ladang opium. Wilayah Barat Daya tetap menjadi wilayah penghasil opium utama di negara tersebut yang menyumbang sebanyak 71% dari total produksi opium di Afghanistan. Adanya jejak peradaban Buddha di negeri Muslim Afghanistan. Tahukah kamu, ternyata Afghanistan, negara yang sempat porak-poranda karena perang ini, pernah menjadi negara Buddha di masa lalu. Jika kamu ingin melihat sisi lain dari negara ini, kamu bisa melihatnya beberapa kawasan Buddha bersejarah yang keberadaannya kini hampir mengalami kepunahan. Di masa lalu, ziarah dari seluruh Asia Tengah dan Selatan pergi ke daerah-daerah pegunungan terpencil di Afghanistan, membangun viara-viara dan patung-patung kolosal, menggali gua di batuan pasir, dan bermeditasi. Ajaran Buddha dibawa ke Afghanistan pada abad pertama oleh Kekaisaran Hushan di wilayah bersejarah Baktria di Asia Tengah. Menurut sejarah, begitu Islam menguasai wilayah Asia Tengah dan wilayah Hindu Kush kuno di Afghanistan, semua situs Buddha dihancurkan di negeri ini. Islam menjadi agama negara dan agama Buddha pun hilang di sana. Dan tindakan terakhir yang terjadi belum lama ini, pada tahun 2001 lalu, 2 patung Buddha raksasa yang berdiri tegak di tebing lembah Bamiyan dihancurkan oleh kelompok Taliban karena dinilai tidak Islami. Buddha Bamiyan ini sebelumnya adalah patung pahatan Buddha terbesar di dunia dengan tinggi mencapai masing-masing 115 kaki dan 174 kaki. Kedua patung Buddha ini diukir pada tebing batu pasir pada abad ke-5 silam. Daerah patung ini sempat menjadi pusat Buddhis yang berkembang dan menjadi rumah untuk viara. Seluruh warga di lokasi tersebut seringnya melakukan berbagai perayaan tahunan hingga ramai peziarah dan turis untuk memberikan persembahan pada patung Buddha raksasa tersebut. Larangan pendidikan untuk perempuan. Sebelum digulingkan pada 2001, kelompok Taliban tidak mengizinkan anak perempuan bersekolah. Mereka diwajibkan berada di rumah
kecuali mendapatkan pengawalan dari saudara laki-laki. Selama perang yang berlangsung belasan tahun, para pejuang Taliban kerap membakar fasilitas sekolah. Bahkan, tingkat melek huruf keseluruhan penduduk Afghanistan diperkirakan hanya sekitar 36%. Hampir separuh anak-anak di Afghanistan tidak bersekolah karena perang, kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Hasil penelitian tersebut yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Anak-anak PBB UNICEF mengatakan bahwa 3,7 juta atau 44% dari semua anak usia sekolah tidak bersekolah. Kemiskinan yang luas memaksa banyak keluarga untuk mendorong putri mereka untuk segera menikah, seringkali dengan pria yang sudah tua. Usia legal untuk menikah di Afghanistan adalah 18, tetapi hukum tidak ditegakkan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang konservatif. Setelah jatuhnya kembali kekuasaan kepada Taliban tahun ini, memunculkan kekhawatiran publik bahwa Taliban akan kembali memberlakukan pemerintahan represif seperti pada 1996 hingga 2001. Namun baru-baru ini mereka mengklaim akan bersikap lebih moderat dengan menjanjikan sejumlah hal yang berupa perubahan dari aturan-aturan pemerintahan mereka terdahulu. Di antaranya adalah dengan menghormati hak-hak perempuan yang selama ini menjadi kekhawatiran secara luas para aktivis dan pejuang kemanusiaan. Perempuan akan diberikan akses pendidikan hingga perguruan tinggi dan pekerjaan. Itu tadi adalah ulasan seputar fakta unik di negara Afghanistan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu memiliki pendapat lain tentang negara ini? Tulis opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan dengan update informasi menarik lainnya dari channel Pit Travelers. Stay safe and see you!